Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan Dodol. Saya akan membahas sejarah kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia diperkirakan telah ada sejak abad ke-13 yang muncul dari lalu lintas perdagangan laut, perdagangan Islam dari Arab, Persia, India hingga Tiongkok mulai membaur dengan masyarakat Indonesia. Melalui perdagangan tersebut, agama Islam semakin berjaya di Indonesia yang kemudian banyak membawa perubahan dari sisi budaya sampai pemerintahannya. Munculnya kerajaan-kerajaan Islam di penjuru negeri membawa ajaran Islam ke seluruh Indonesia. Meski begitu, berdasarkan sejarah, agama Islam pertama kali masuk ke Indonesia sejak akhir abad ke-6 Masehi dan terus berkembang. Dengan adanya perdagangan tersebut, ajaran agama Islam mulai diberikan melalui banyaknya kerajaan-kerajaan Islam. Berikut adalah daftar singkat kerajaan Islam di Indonesia hingga yang terakhir. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang berlokasi di Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Merah Silu yang kemudian menggunakan gelar berbahasa Arab Malikul Saleh pada tahun 1267. Puncak kejayaan Samudra Pasai ini berada pada masa kepemimpinan Sultan Muhammad Malik Az-Zahir. Pada masa pemimpinannya, Pasai menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dan menggunakan koin emas sebagai mata uangnya. Masa kejayaan ini berakhir ketika masa kekuasaan Sultan berikutnya, di mana kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit dan menjadi satu wilayah. Kerajaan ini kemudian jatuh total setelah diserang Portugis pada tahun 1521 yang kemudian menjadi wilayah Kesultanan Aceh. 2. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Ketika runtuhnya kerajaan tersebut, menyebar beberapa daerah yang berada di bawah naungan kekuasaan Majapahit akhirnya melepaskan dir. Demak salah satunya. Belum lab? Belum. Sekejap lagi. Berkat dukungan dari para wali songo, kerajaan Demak ini menjadi besar dalam kurung waktu yang singkat. Runtuhnya kerajaan Demak ini terjadi ketika masa pemimpinan Terengganu, di mana terjadinya perebutan kekuasaan yang memunculkan pemberontakan. Kekuasaan kerajaan Demak berakhir setelah Jaka Tingkir memindahkan kekuasaan ke Pajang. 3. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyah Shah pada tahun 1514 dan berhasil menguasai beberapa daerah di sekitarnya. Kerajaan ini kemudian mengalami masa ekspansi dan pengaruh terluas di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, di mana Aceh menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kemunduran kerajaan Aceh Darussalam ini disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya semakin menguatnya kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Melaka yang ditandai dengan jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandaling, Deli, Barus serta Bengkulu. 4. Kerajaan Islam Banjar. Bermula ketika Raden Sumadera mendapatkan wasiat dari Raja Negara Daha untuk menggantikan posisinya. Hal tersebut mengancam keselamatannya karena persilihan mendapatkan jabatan yang membuat Raden Sumadera melarikan diri.
Pangeran Tumanggung, Raja Negara Daha selanjutnya, melakukan penyerangan ke Bandarmasih. Pangeran Sumatera, dibantu Kerajaan Demak, berhasil menahan serangan tersebut yang kemudian menyebabkan Pangeran Tumenggang yang menyerahkan kekuasaan negeri Daha kepada Pangeran Sumatera. Pangeran Sumatera pun mendirikan Kerajaan Banjar yang merupakan kerajaan Islam pertama di Kalimantan Selatan pada tahun 1520. 5. Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram didirikan oleh penambahan Senipati pada tahun 1586. Pada awalnya, kerajaan ini berada di wilayah teritorial Kerajaan Panjang yang kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan sekitarnya. Seiring berjalan waktu, sebagai hasil dari perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram pun terbagi menjadi dua kekuasaan, yaitu Nagari Kesanuanan Surakarta dan Nagari Kesultanan Yogyakarta pada tahun 1755 yang menandai berakhirnya Kerajaan Mataram. 6. Kerajaan Pajang. Prestasi Jaka Tingkir dalam keterangan membuatnya diangkat sebagai menantu Teranggana dan menjadi Bupati Panjang bergelar Hadiwijaya. Pada tahun 1547, Susanan Parawato yang naik tahta tewas dibunuh sepupunya, Arya Penangsan, yang juga mengincar Jaka Tingkir namun gagal. Dengan dukungan Ratu Kaliyamat, Jaka Tingkir bersama pengikutnya berhasil mengalahkan Arya Panangsang yang kemudian merebut tahta miliknya dan mendirikan Kerajaan Pajang pada tahun 1568. 7. Kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon merupakan kerajaan Islam di Indonesia yang paling berpengaruh di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi. Kerajaan ini juga merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Sunan Gunung Jati merupakan pendiri Kerajaan Cirebon dan memimpin sejak abad ke-15. Kerajaan ini didirikan di dalam Agung Pangkungwati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon yang sekarang menjadi Keraton Kesepuhan. 8. Kerajaan Maluku. Dikenal juga sebagai Kesultanan Ternate. Kerajaan Maluku merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam. Kepulauan Maluku merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusa Tenggara yang masih ada sampai sekarang. Kerajaan ini didirikan oleh Bad Mashur Malamo pada tahun 1257 dan memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara berkat perdagangan rempah dan kekuatan militernya. Kini tahta Kesultanan tengah dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 lalu. 9. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa merupakan kerajaan dan kesultanan yang berpusat di daerah Sulawesi Selatan, di ujung selatan dan pesisir semenanjung yang memiliki mayoritas penduduk suku Makassar. Kerajaan Goa ini berdiri ketika agama Islam dibawa oleh seorang ulama bernama Dato RI Bandung pada tahun 1605. Datori Bandung pada tahun 1605. Didirikan oleh Karaeng Tunigallo dengan gelar Sultan Alauddin yang kemudian dilanjutkan oleh Sultan Hasanuddin dan mencapai puncak kejayaan dari perdagangan rempah-rempah. 10. Kerajaan Buton. Pada tahun 1912 Masehi, Sayyid Jamaluddin Al-Kubra diundang oleh Raja Mulai Sangai Igola untuk diajarkan ajaran Islam.
Selang 100 tahun, Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fadhani berhasil meneruskan ajaran Islam kepada Raja Buton yang ke-6 pada tahun 1538. Semenjak Raja ke-6 memelukkan agama Islam, kerajaan Buton pun merubah bentuk menjadi kesultanan dan dikenal sebagai Kesultanan Buton. Pada masa Kesultanan Buton, sistem syariat Islam pada masa itu diakui oleh negara kesultanan lain di Nusantara dan dunia, sehingga Sultan Buton dianugerahi gelar Khalifatul Khamis oleh Khalifah Osmania. Cuma itu saya dapat sampaikan sejarah kerajaan Islam Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum.